Tapi dia tuh bingung juga mau ikutan online dating, tapi dia juga malu. Tapi dia juga nggak mau nyari sih sebetulnya gitu. Itu gimana ya? Iya, nggak usah aja udah. Foto sama orangnya di dunia nyata gitu ya. Berbeza. Gitu. Bedanya bukan karena dia pakai filter, enggak. Memang literally kalau pengalaman aku pribadi, the first time aku pakai OkCupid itu yang aku temui ternyata perempuan. Oh. Iya, ya itu ada ceritanya ya. Silakan denger di Spotify aja. Halo Madev Friends, kembali lagi di Cerita Madev dalam segmen Influencer Story. Kali ini kita kedatangan tamu yang ini bakalan relate nggak sih sama teman-teman Cerita Madev di sini? Karena kita hari ini bakalan membahas tentang percintaan. Waduh. Kalau misalnya Indonesia tuh suka ya kayak lagu-lagu galau, lagu-lagu cinta gitu. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang percintaan karena influencer ataupun bisa disebut podcaster juga ya. Dia udah punya podcast di channel Spotify. Nama channelnya adalah I Think I Wanna Date You. Nah, I Think I Wanna Date You. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita mau, gue mau nggak ya pacaran sama dia? Gue mau nggak ya sama jalan bareng sama dia? Nah, hari ini juga kita bakalan bahas itu semua. Kayak semuanya serba online juga. Bareng sama kakak Ida Umama. Hai. Tepuk tangan ya kayak acara apa gitu. Nggak, ya? kita di depan ini ada banyak ribuan penonton. Oke teman-teman Cerita Madev, di sini yang kita bahas lebih ke apa nih Kak Ida nih hari ini nih? Mungkin apa ya? Mungkin sharing pengalaman dan dunia percintaan lah ya. Dunia percintaan. Podcastnya Ida itu yang I Think I Wanna Date You itu banyak banget sih kisah-kisahnya. Dari mulai yang udah menikah ya, sampai yang belum dapet pasangan, Betul. sampai ada yang gitu ya. Benar-benar dikupas tuntas pokoknya sama Ida. Jadi tentang online dating juga ya bisa ya? Iya. Online dating sama scamming juga ya. Ida itu memang pekerjaannya apa sih? Memang pekerjaan utamanya memang sebagai podcaster atau memang dia kerja kantoran juga tapi sambilannya podcaster atau gimana? Atau dewa cinta enggak ya? Pakai panah. Cupid. Iya, kalau ditanya apa yang dilakukan dalam hidup kali ya, what do I do for a living gitu. Kalau sejauh ini aku sebenarnya seorang editor buku, Dos. Terus juga aku nulis di podcast Suara Puan, kalau teman-teman pernah dengerin juga. Lalu aku lagi jadi asisten riset di University of Melbourne, gitu. Jadi so far itu, dan ya ada beberapa proyek yang lagi dilakukan juga sih. Tapi basically berarti dirimu suka nulis ya memang ya? Iya. Suka bikin konten, suka nulis ya, terus habis itu kok bisa kepikiran sih kayak, kayaknya gue bikin deh, gue mau bikin channel tentang percintaan begini. Maksudnya kayak misal kayak gue nih, gue kan bikin channel podcast tentang influencer story, business story, dan juga memang sesuatu yang menginspirasi banyak orang untuk di dunia bisnis. Karena kan memang passion aku memang di dunia bisnis. Berarti kalau misalnya kayak gini bisa dibilang dong Ida passionnya di dunia percintaan gitu. Iya, bisa juga dibilang kayak gitu. Karena, for your information ya, jadi kami ini dulu berdua satu SMA. Dan kayak banyak yang tahu bahwa dulu aku pernah suka beberapa orang di SMA, terus dia pernah bantuin bikin hadiah movie maker gitu ya, movie maker untuk gebetan aku gitu. Jadi sejak saat itulah bibit-bibit untuk menjadi konsultan percintaan itu udah mulai tumbuh sih, Dos. Gitu. Tapi sampai akhirnya kok kayak kepikiran kayaknya aku mau bikin channel yang memang membahas tentang semua itu, mulai online dating, dari mulai apa, kok bisa kepikiran dan bisa konsisten untuk membahas satu topik yang benar-benar mengerucut banget. Ini kan topiknya benar-benar topik yang bukan topik general yang bisa kita
cari ya. Maksudnya ini kan topik khusus yang mengerucut tentang percintaan, terus kemudian aku mau menghadirkan narasumbernya, dan bener ya ini teman-teman cerita Madev, narasumbernya itu narasumber yang memang bisa bikin kalian, kok bisa ya dia datengin narasumber ini gitu sih. Kalau misalnya teman-teman lihat di Spotify-nya ya, karena aku juga kayak yang, oh dia juga pernah mendatangkan narasumber yang main online dating sampai nikah juga. Gitu Jadi ya? mungkin aku cerita dulu awalnya seperti apa. 2016 sampai 2018 aku tuh ngambil S2 Cultural Studies. Nah, di Cultural Studies itu ibaratnya apa ya? Satu jurusan yang mengkaji isu-isu sosial humaniora dan kita bisa ngasih kritik atas hal atau sesuatu gitu yang lagi terjadi. Nah, karena di CS ini adalah jurusan yang lumayan luas sih cakupannya, jadi bisa bahas apapun. Misalnya kayak tesis aku musik, tapi aku bisa nih salah satu conference aku bahas online dating gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Sampai akhirnya 2018-an itu kan udah mulai ada podcasting ya, tapi belum begitu menjamur kayak sekarang. Nah, hingga akhirnya 2019 awal itu ada kelas podcast Kaskus. Nah, aku tuh ikut. Oh, oke. Gitu. Jadi memang awalnya pengen bikin podcast, mungkin karena nggak kesampaian jadi penyiar radio kali ya. Jadi ya udahlah bikin channel sendiri aja gitu. Nah, setelah ikut kelas podcast itu sekitar 4 kali pertemuan dan beberapa yang hadir pesertanya itu udah punya podcast. Kebanyakan tema-temanya tuh lebih umum, misalnya kayak obrolan sehari-hari atau juga buku atau film gitu ya, atau ngobrol kayak di kos-kosan, ngegrup, ngegeng gitu biasanya gitu. Nah, aku pikir kok kayak belum ada yang ngebahas spesifik soal online dating atau modern dating ya. Nah, karena aku punya pengalaman sebagai pengguna online dating juga, sejak 2014 kayaknya udah pakai setipe sama Tinder. Oh, udah lama ya pengalamannya ya, Bu? 2014 tuh 8 tahun yang lalu ya. Maksudnya user ini buat pengguna apa ya, buat pemilik online dating ini user loyal loh, customer loyal loh. Halo, assalamualaikum, Tinder yuk, bisa yuk. Nah, setelah itu kan on off. Nah, sampai akhirnya oh ya udah, kenapa nggak dijadiin sesuatu gitu. Nah, berawal dari keresahan aku, beberapa temen yang menggunakan online dating juga ngerasa kenapa ya orang-orang yang pakai dating apps itu selalu dianggap pertama kurang laku, kedua nggak bisa bersosialisasi di dunia nyata. Kemudian yang ketiga ngerasa kayak desperate banget nih, udah nggak ada lagi yang bisa diharapkan misalnya. Kayak nggak ada kenalan lagi gitu kali. Nah, padahal nggak seperti itu. Kan pada kenyataannya online dating atau dating apps itu hanya salah satu medium aja. Kan medium jodoh-jodohan ini kan banyak ya. Misalnya satu biro jodoh konvensional, dua matchmaker, kemudian yang ketiga bisa dari kenalan-kenalan dari keluarga atau kayak ada nih anak mama mau nggak kenalan misalnya gitu kan, tapi kan itu kan lewat ibunya. Ibu ini kan tools gitu ya. Nah, itu kayak cara tradisional. Iya. Nah, ini kan bedanya karena udah ada sosial media dan segala macam. Hadirlah online dating atau dating apps untuk memudahkan kita menggunakan teknologi biar lebih banyak kenal. Ya, syukur-syukur bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu atau berkomitmen. Nah, dari situ aku pikir yaudah oke, topiknya modern dating dan startnya from aku mengundang beberapa temen yang berhasil menikah dari online dating, misalnya kayak dari Tinder, dari Setipe, dari OkCupid. Nah, dan dilalah tuh aku punya temen yang kayak gitu, yang jadi kalau ada yang tanya, ini dapet narasumber dari mana gitu. Iya, ada temen-temen. Ada temen pengguna online dating juga kan? Iya. Tapi itu ada ini komunitasnya gitu, Bos? Enggak ada. Emang aku yang mencari gitu. Aku yang mencari mereka dan approach ke mereka. Mau nggak kalau hadir di podcast aku ngobrolin proses awal seperti apa kenalannya sampai akhirnya oh ya udah deh mau nikah sama orang ini gitu. Jadi pengen menghadirkan sisi yang berimbang gitu loh podcastnya, bahwa ada sisi buruk, ada sisi baik juga. Ya sama kayak sosial media lah ya. Kalau kita mempergunakannya dengan hal-hal yang positif ya baik-baik aja tuh. Apa yang di luar kontrol kita kayak haters atau komen-komen yang buruk itu kan di luar kontrol penggunanya ya. Yang penting niat kita apa gitu. Makanya dari situlah
aku merasa ya udah kita hadirkan orang-orang yang berhasil dulu nih gitu. Setelah itu baru aku mengundang pengguna-pengguna, ada teman-teman dari non heteroseksual juga gitu kan. Cerita misalnya dia pernah kena scamming, penipuan kayak di Tinder Swindler itu. Dan bahkan jauh sebelum Itu di Indonesia, bahkan jauh sebelum Tinder Swindler ada di Netflix, 2019 pertengahan itu podcast aku udah ada. Temen aku ketipu misalnya berapa juta, sekian juta gitu, atau catfishing gitu yang ternyata foto sama orangnya di dunia beda nyata gitu ya. berbeza. Tapi gitu. bedanya bukan karena dia pakai filter, enggak. Memang literally beda. Literally kalau pengalaman aku pribadi, the first time aku pakai OkCupid itu yang aku temui ternyata perempuan. Oh. Iya, ya itu ada ceritanya ya. Silakan dengerin di Spotify aja. Kalau di sini, Kalau dengerin di sini kayaknya lama ya. Iya, lama. Itu judulnya apa tuh yang di Spotify Ida yang Yatim Ono Date You? kalau nggak salah cerita miris dan romantis gitu. Aku sempat Cerita cerita. miris dan romantis. Jadi Ida kenalan dengan tapi dia ngakunya cowok. Iya, ngakunya cowok, dan memang di foto profil itu memang ada dia juga, ada si cowok ini juga. Nah, turns out misalnya kayak Foto siapa tuh? jadi foto temennya, misalnya aku, kamu sama satu temen lagi cowok, kita foto bertiga gitu. Itu yang tengah aku gitu misalnya. Oh iya. Kan aku sebagai pengguna awal OkCupid belum tahu kulturnya seperti apa, algoritmanya dan habit orang-orang yang di dalam ini seperti apa, behaviornya dan segala macam. Nah, sampai akhirnya aku terjebak the first time itu, sampai pulang tuh aku lebih ke arah apa ya, kesel dan kecewa karena kok dia bisa ya ngebohongin aku, padahal di OkCupid kita tuh bisa mencari segala macam orientasi seksual. Ada mungkin 20-an lebih macam orientasi seksual. Jadi ya kenapa kita harus berbohong gitu kan. Nah, berikutnya aku mungkin lebih ke arah sedih karena kok aku kena ya gitu. Berapa lama? Maksudnya kayak Ida tahu sampai akhirnya oh ternyata dia bukan cewek gitu. Dia bukan cowok kan? Ya itu pas ketemu. Itu berapa lama tuh? Berapa lama ya? Kayaknya sebulanan sih. Kenalan gitu, Sebulanan, tapi baru- sebulanan. Oh berarti setelah ketemu, tapi dia menampakkan diri ya bahwa Iya, menampakkan diri. Ya adalah dia minta maaf gitu. skenario dan segala macamnya itu yang lumayan make sense sebenarnya waktu itu, dan pas ketemu oh ya udah baik gitu. Tapi dia minta maaf nggak sih kayak aku bukan seperti yang kamu. Aku lupa ya, karena itu kejadian 2017 pas awal-awal aku pakai OkCupid gitu. Jadi ya udah. Nah, balik lagi soal apa ya, cerita-cerita yang aku hadirkan di podcast gitu, bahwa ada sisi buruknya tapi ada juga sisi baiknya. Itu based on gimana cara kita memandang si medium online dating ini untuk kita, dan yang kedua adalah untuk mengenal diri sendiri sih kalau menurut aku. Selama ini yang sudah aku jalani dari yang on off 2014 tadi itu sampai 2017 lagi, sampai setelah pandemi pun ini itu tuh beda-beda, apa ya, ada di fase yang berbeda walaupun sama-sama menggunakan online dating gitu sih. Jadi ya itulah. Memang ada perbedaannya antara sebelum pandemi sama setelah. Kalau secara apa ya, secara aplikasinya nih menurut aku behavior dan segala macamnya dari penggunanya sangat berbeda. Misalnya kayak 2014 ya mungkin cowok-cowoknya itu aja, tapi kan sekarang lebih variatif dan setiap dating app pun dia punya karakteristik masing-masing kan. Ada yang dalam tanda kutip jamet-jamet berkeliaran atau juga ada yang oh kalau di dating app yang ini memang menengah ke atas ya kayaknya gitu. Iya ya, ada lah hal-hal yang bikin kayak gitu. Karena kan Kayak yang pengguna itu adalah pengguna yang kayak mature, atau yang memang khusus berniat mencari jodoh mungkin ya. atau kayak khusus Cindo, ada yang dating app Oh, khusus. ada juga. Ada atau kayak yang Kristen atau yang Katolik atau yang buat Islam doang, ada juga namanya Mas Match ya, banyak lah ratusan online dating ya gitu. Nah, sampai saat itu ya aku merasa ya udah akhirnya bikin podcast itu aja. Dan 2019 sampai pertengahan 2020 ya, sebelum pandemi itu memang aku fokus membahas ke online dating. Kayak waktu itu yang zamannya Tinder Swindler itu kan 2021 ya, 2021. Nah itu aku bikin episode gimana caranya biar teman-teman terhindar dari predator seks misalnya, atau ada step-stepnya nih, gimana biar nggak langsung ketemuan dulu
stepnya apa aja, misalnya oh ya udah jangan langsung ngasih nomor handphone pertama, atau kalau ketemuan misalnya di coffee shop aja yang ruang publik gitu dan segala macam. Ada sih beberapa episode ada di podcast di Spotify ya. Jadi kayak tipsnya ya, tips biar terhindar dari kayak penipuan. Iya. Karena ada beberapa orang yang menggunakan online dating itu untuk pemerasan. Gitu. Bener. Tapi selama ini Ida pernah ketipu sampai transfer duit gitu juga? Alhamdulillah ya tidak. Oh, Alhamdulillah tidak. Dan tapi ketipunya yang tadi. ya itu udah first time pakai langsung ketipu kayak gitu kan, catfishing kan. Gitu, jadi yang kena emotionally lah, yang ini ya, yang kecewa dan segala macam. Alhamdulillah enggak, tapi beberapa teman ada yang sampai berapa juta gitu. Oke. Gitu sih. Serem juga ya tapi ya, maksudnya kita melihat dari dua sisi kan. Iya. Melihat dari dua sisi, ini satu sisi adalah ya menyeramkan karena memang ada penipuan dan lain-lain. Tapi di satu sisi juga menguntungkan karena Ida juga menghadirkan cerita yang dia bisa sampai dapat jodoh dan juga sampai menikah, sampai punya anak juga kan. Iya. Jadi itu benar-benar ya koin sih ya, dua sisi yang berbeda dan gimana sih kita memilihnya atau menggunakannya lah. Jadi nggak selamanya menggunakan online dating itu kayak buruk. Ya. Udah pas belum nih buat jadi sponsor? Yuk bisa, kita mungkin bisa mengajukan ini ya, bisa program. Next episode kita bisa bareng ya. Iya. Okay? Nah sekarang aku lagi mau tanya lagi nih, ini kan lebih ke influencer story ya. Jadi kayak cerita sebagai gimana sih kerja ini kan dunia profesional ya, menjadikan podcaster dan juga menjadi podcaster dan menjadikan pekerjaan ini adalah pekerjaan profesional untuk Ida sendiri. Iya. Karena basically memang Ida mencintai dunia tulis menulis juga. Tulis menulis, bersuara gitu ya, lebih ke arah Karena dulu Ida ini guys paduan suara. betul. Paduan suara. Jadi selain tulis menulis ya adalah ya menyanyi gitu. Ya bakat-bakat yang dikasih Tuhan lah ya. Oke, balik lagi ke work as influencer nih. Jadi selama menjadi podcaster di Spotify, udah menelurkan berapa episode itu, ada nggak sih Ida kayak cerita suka dukanya itu apa? Sebagai podcaster ya? Sebagai podcaster, sebagai ya influencer dan podcaster yang menelurkan karya ini gitu. Kalau untuk apa ya, suka duka pasti ada. Misalnya dari 2019 belum ada pandemi dan kita nggak tahu kalau ada pandemi yang seburuk itu tahun-tahun lalu. Itu enak banget karena lebih suka rekaman di outdoor. Jadi kan alat-alat podcasting aku itu bisa dibawa-bawa ya, bisa dibawa-bawa. Jadi biasanya aku langsung telepon kafe atau tempat makan. Aku mungkin kayak bisa reserve di kafe itu yang ada colokan dan segala macam yang nggak terlalu rame. Aku ngundang narasumbernya karena kan dulu narasumbernya 2, jadi butuh mic 3 ya, itu dibantuin juga sama temanku namanya Iboy. Dulu dia di kampus sering ngiringin aku nyanyi juga gitu. Oh jadi kalau misalnya recording itu ya di outdoor gitu, di cafe? Dulu kayak gitu 2019 ya, sebelum negara api menyerang. Nah setelah 2020 itu kan pandemi tuh membuat segalanya berubah. Cara kita hidup, cara kita berkarya, ya kan. Dan kebetulan aku memang orang yang strict banget sama kesehatan dan alhamdulillah aku bisa menjaga itulah. Sampai akhirnya ada studio kecil di rumah yang dibikin ya buat rekaman lah gitu, buat rekaman. Jadi sejauh itu rekamannya lewat Zoom, lewat Skype gitu. Nah itu lebih ke sedih juga ya karena nggak bisa ketemu orangnya gitu misalnya, atau yang nggak bisa langsung kayak catch up atau gimana gitu sih. Nah kalau dukanya karena karena apa ya? Karena mungkin misalnya kita punya nih satu episode yang menurut kita kayak ini tuh andalan gue banget deh. Effort gue udah 150% nih di situ. Terus udah rapi banget, clean gitu episodenya. Tapi kok kenapa yang denger dikit? Tapi kalau misalnya kayak episodenya yang biasa aja, yang menurut kita kayak ini kayak malu-maluin deh. Yang dengerin malah banyak. Itu kenapa ya? Aku juga nggak tahu sih. Mungkin sama kayak gejala sosial media juga ya, kayak kita bikin reels yang proper.
malah dikit yang nge-view misalnya, atau bikin reels yang kayak raw banget malah banyak orang-orang. Nah itu mungkin semacam itu juga sih. Dan karena keinginan menghujat lebih daripada bisa jadi. apresiasi, ya. Nah itu salah satu yang aku rasakan juga, dan aku tuh lebih banyak senengnya kayaknya deh, karena bisa ketemu sama orang-orang yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Itu padahal lagi pandemi loh, Dos. Betul. Maksudnya kayak 2009 kan cuman ikut kelas podcast, terus ya ketemu beberapa orang aja. Nah setelah ada pandemi, justru lebih luas gitu koneksinya. Bisa kenal teman-teman yang ada di top chart Spotify, terus ya jadi berkarya bareng sama teman-teman Potluck Podcast Kolektif gitu. Nah dulu sebelum masuk Potluck Podcast Kolektif itu, memang aku berkarya tidak sendiri sebenarnya. Ya walaupun aku sebagai host dan yang nulis dan yang menggerakkan segala macam itu aku, tapi ada beberapa teman yang bantuin, yang kayak tadi Iboy, dia mungkin bisa dianggap sebagai produser buat ngolah suara, gimana milih mikrofon dan segala macam. Itu aku belajar dari Iboy pas pertama tuh, dipinjemin alat dan juga teknik-teknik ini gimana biar enak nih suaranya. Ida pengennya suara outputnya tuh seperti apa gitu, yang hangatkah atau yang kayak clean apa gimana, itu dia lebih tahu gitu. Itu ada ilmunya. Ada. Nah, Iboy udah lebih tahu soal audio lah. Nah, terus logo podcast aku itu dibikin sama temenku namanya Cherry. Nah itu aku cuman kepikiran, Cer, logonya tuh aku pengennya yang ada gambar handphone, terus ada orang lagi ngedate gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat logo podcast seperti apa. Dan itu lucu aja, sampai sekarang masih relevan gitu kalau dipakai, dan iya masih bisa menggambarkan. Iya, dan aku berterima kasih banget sih sama Cherry dan Iboy, karena mereka berdua yang mendukung aku sejak awal banget sampai sekarang juga masih bantuin gitu. Oke. Kayaknya teman-teman Cerita Madev ini juga perlu banget sih dengerin podcastnya Ida ya, yang I Think Wanna Date You, karena tadi udah jelasin logonya kan. Iya. Dari mulai suaranya, tapi sebetulnya ketika mendengarkan itu awal pertama kali tuh pikiran aku tuh malah gini, dia bikinnya juga termasuknya proper ya, maksudnya kayak suaranya juga clean, suaranya juga enak didengar, terus juga selain itu ada desainnya juga bagus, tampilannya, jadi benar sesuai lah. Dan waktu masuk Spotify juga kalau mau ditandingkan dengan beberapa podcaster lainnya, bisa lah untuk bisa naik gitulah, karena kan memang pembahasannya juga menurut aku cukup relevan juga. Karena online dating sekarang semuanya udah berubah dari mulai tradisional, nggak cuma digital marketing doang nih kayaknya nih ya. Yang tadinya kan marketing berasal dari tradisional kan, terus habis itu masuk ke dalam digital. Sekarang juga sama, dating yang tadinya dikenalin sama sama keluarga, emaknya sama tantenya gitu kan. Tradisional kan. Nah, sekarang berpindahlah ke cara digital. Iya betul. Online dating, karena memang semuanya sekarang serba digital, dan online dating sekarang udah bukan momok yang kayak lu nggak laku, lu nggak pakai. Bukan hal yang tabu lah sekarang lah. Sekarang benar-benar bukan hal yang tabu. Nah sekarang aku mau nanya lagi nih Ida. Kalau tadi kan suka sama duka kan, nah sekarang nih pengalaman apa sih yang nggak mengenakan gitu? Ada nggak sih pengalaman yang bikin kayak trauma atau mungkin kayak nggak enak nih, maksudnya untuk jadi podcaster ataupun influencer ini sampai akhirnya kamu berpikir bahwa kayaknya gue nggak cocok deh di pekerjaan ini gitu. Ada nggak sih ngerasa seperti itu gitu? Sejujurnya tidak ada perasaan kayak gitu ya, maksudnya kayak atau perasaan yang atau galau kayak aduh aku lagi jatuh banget. Mungkin bukan perasaan untuk pengen ninggalin ya, tapi lebih ke arah ini habis ini mau apa lagi, habis ini mau apa gitu. Karena kebanyakan mikir akhirnya malah nggak jadi-jadi. Nah sekarang tuh podcast aku udah hiatus mungkin lebih kurang 4 bulan lah gitu, dan belum ada rencana untuk dilanjutkan di Spotify atau akan pindah ke kanal YouTube apa segala macam gitu. Nah sebenarnya yang lumayan exhausted adalah ketika banyak stranger yang ngirim DM ke Instagram aku misalnya. Terus tiba-tiba ada cerita panjang banget, kayak sampai kayak gitu ya? Oh jangan salah, banyak bun. Waduh. Memang banyak. Jadi, nah alhamdulillahnya aku orangnya lumayan ekstrovert, jadi
banyak orang yang cerita tapi nggak cepet habis energinya. Oke. Gitu. Jadi itu malah nge-boost energi aku karena kan dapat energi dari orang-orang nih kalau ekstrovert biasanya gitu. Khususnya aku nih. Nah, biasanya kan mereka minta solusi ya, kayak Kak aku harus apa ya, atau apa yang harus aku lakukan, terus gimana dan segala macam gitu. Ya so far aku hanya bisa ngasih solusi atau mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi gitu kan, karena belum tentu mereka punya support system untuk mendengarkan cerita mereka. Misalnya let's say kayak Cherry ini kan temen deket aku banget nih. Apapun yang aku rasakan ketika ada di online dating atau dating apps, ketemu cowok-cowok yang aneh-aneh gitu atau yang jahat, ya dia selalu dengerin. Tapi kan tidak semua orang punya Cherry versi mereka gitu. Jadi ya udah, aku bisa dengerin kok cerita kamu kayak gimana dan segala macam. Nah itu menurut aku itu salah satu hal yang menyenangkan. Tapi kadang-kadang kalau lagi capek banget atau habis kerja dan segala macam, ngelihat DM yang harus dibales, aku jadi ngerasa bersalah in a way, karena aduh nih orang butuh, tapi aku lagi menolong diri sendiri dulu nih, maksudnya lagi mengistirahatkan badan, pikiran dan segala macam. Jadi kadang aku balas nanti ya, atau kamu butuh apa nih, butuh solusi atau butuh didengerin misalnya gitu. Jadi biar nggak salah kaprah juga gitu sih. Terus apalagi ya? Ya paling itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi sih, Da. Ini sebetulnya pertanyaan ini kayaknya dari tim kreatif aku deh pertanyaannya. Kayak ini diselipin kayaknya nih. Apa tuh? Jadi ini kan online dating nih, ada online dating. Kira-kira online dating apa sih yang cocok kalau misalnya emang dia mau cari jodoh gitu? Oh baik. Karena kan tadi Ida bilang nih online dating tuh macam ya ratusan. Ratusan iya ya. Terus gimana pendapat Kak Ida untuk online dating yang sekarang gitu? Karena banyak beberapa pendapat tadi yang dua sisi ya, antara baik dan buruk. Terus kemudian dia ini galau nih, belum dapatin jodoh mungkin ya. Tapi dia tuh bingung juga mau ikutan online dating, tapi dia juga malu. Tapi dia juga nggak mau nyari sih sebetulnya gitu. Itu gimana ya? Iya nggak usah aja udah. Nggak usah. Kalau nggak niat, malu, nggak usah. Nggak usah gitu kan, online dating. Iya merepotkan. Iya kan? Nah itu sama kayak pertanyaan, misalnya asuransi apa yang cocok buat aku ya? Nah, itu kan susah karena karena kan setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Misalnya kalau di dating app itu ada berbagai macam jenis relationship. Misalnya ada serious relationship, ada casual, ada mungkin long term dating, short term dating atau hook up. Wah itu banyak banget. Dan intensinya mau cari apa gitu. Dan orang yang biasanya bikin kamu tertarik tuh yang seperti apa gitu. Jadi oke, Tinder, oke, Bumble, oke, Cupid, oke, mungkin Match gitu karena kamu cukup religius gitu, atau mempertimbangkan aku maunya dia sholat 5 waktu kaida, atau aku maunya dia tetap puasa apa-apa. Ya carilah ke Match karena di situ ada profil yang mendeskripsikan seberapa religius kita. Gitu, misalnya kayak ada alirannya nih, aliran Salafi, Syiah, banyak Bun. Iya, nah itu salah satu fitur yang disediakan oleh dating app Match. Ya, jadi tidak bisa langsung aku cocoknya dating app apa? Wah, tidak bisa. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih. Aku harus nanya dulu kamu intensinya apa, kamu mau cari apa segala macam gitu. Kayak aku pinginnya cindo, kaya raya, mapan, kerjanya bagus, gajinya sebulan 50 juta misalnya gitu kan ya. Silakan ke MNC. Nah, kan anak-anaknya Haritanu bisa. Itu kayaknya kriterianya susah gitu ya. Iya. Ada beberapa mungkin kalau kayak kebanyakan yang cindo atau yang tidak terlalu jamet gitu, bisa ke Coffee Meets Bagel misalnya gitu. Ada kok beberapa. Mungkin langsung DM aja, tarifnya tertera kok. Teman-teman cerita Madev di sini kalau misalnya mau tanya lagi nih tentang kayak tadi ya kisah cinta atau sekedar pingin curhat, sebetulnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kita cerita sama teman kantor, kadang teman kantor bisa cerita ke yang lain. Jadi gini, aku mau cerita,
ya udah nggak usah ngomong ke siapa-siapa. Iya nggak usah ngomong ke siapa-siapa. Besoknya udah kesebar. Memang. Itu kan kayaknya kurang aman ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau lebih aman bisa cerita ke Ida juga. Nanti lewat Instagramnya Ida, nanti kita tulis di bawah sini ya. Nanti ada Instagramnya Ida juga. Terus kayaknya setelah ini kita mau main games atau challenge bareng sama Ida. Game sama challenge-nya apa sih yang berkaitan sama percintaan begini? Pastinya bakal seru banget karena aku juga nggak tahu nantinya kita main truth and dare tapi tentang cinta. Mungkin ini ya, kita main saling tanya. Saling tanya, tapi harus dijawab. Kalau misalnya nggak bisa jawab harus melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan. Iya. Oke, tunggu aja di cerita Madev di episode selanjutnya. Jadi setelah ini kita akan main games and challenge bareng lagi sama Kak Ida. Oke. Oke, see you, bye-bye.